semakin jaya, Unika pasti. Halo teman-teman semua, kali ini saya Priska Angel Ruth Manalo dari Universitas Katolik Santo Thomas Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia akan menyampaikan pengajaran, yaitu pengajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester pertama. Kita ambil KD-nya kali ini yaitu dari silabus kompetensi dasar nomor 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Baiklah, setelah ini saya akan menyajikan materi saya dan mohon kepada adik-adik semua untuk menyimaknya dengan baik ya. Berkreasi dalam cerita imajinasi. Adik-adik semua tentu pernah mendengarkan apa itu cerita imajinasi. Nah, kali ini kakak akan memaparkan sedikit pengertian dari cerita imajinasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cerita imajinasi merupakan cerita yang belum tentu kebenarannya, yang merupakan hasil dari pemikiran atau imajinasi si pengarang. Nah, apa-apa saja unsur yang ada dalam cerita imajinasi itu ada 4. Yang pertama ada tokoh, ada alur, ada latar, dan ada tema. Nah, apa sih tokoh itu? Tokoh dalam cerita imajinasi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa seperti kekuatan supranatural, bisa membaca pikiran dan bukan seorang manusia. Tokoh itu maksudnya pemeran ya adik-adik. Nah, selanjutnya unsur yang kedua itu adalah alur. Alur ini adalah jalan cerita untuk menjelaskan tentang isi cerita dalam cerita imajinasi yang akan kita buat nanti. Cerita imajinasi itu memiliki 2 jenis alur, yaitu alur awal dan alur akhir. Yang ketiga ada unsurnya yaitu latar. Latar ini untuk menjelaskan tempat dan menerangkan keterangan dalam cerita imajinasi. Biasanya itu dalam cerita imajinasi biasanya berlatarkan tentang kerajaan atau juga tentang hutan-hutan dan peri-peri seperti itu. Yang keempat ada unsur yang terakhir yaitu tema. Tema ini merupakan pokok pikiran dalam imajinasi, digunakan bersifat fantastik, magik, dan futuristik. Artinya itu bersifat hayalan. Di sini ada 3 struktur cerita dalam imajinasi. Yang pertama ada orientasi, ada resolusi, dan ada komplikasi. Nah, tentu kalian bertanya kan, bagaimana sih cara menulis cerita imajinasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis cerita imajinasi. Namun setelah itu, saya minta untuk adik-adik semua untuk menuliskan kembali cerita imajinasi berdasarkan hasil pemikiran adik-adik semua. Langkah yang pertama itu yaitu menentukan tema. Tentu dong, kita harus menentukan tema. Mau menentukan seperti apa cerita imajinasi yang akan kita buat. Misalnya bertema tentang peri-peri atau kerajaan seperti itu. Yang kedua, kita harus menentukan latarnya. Kalau kita bercerita tentang peri, berarti kita harus memberikan latar yaitu tentang kerajaan dan hutan. Yang ketiga, kita harus menciptakan tokoh. Menciptakan tokoh di sini yaitu yang akan berperan dalam cerita imajinasi yang akan kita buat. Yang keempat, kita akan menciptakan alur. Kita menciptakan alur seperti apa, jalan cerita seperti apa yang akan kita buat dalam cerita imajinasi kita. Nah, yang terakhir itu adalah menyusun teks. Nah, setelah kita menentukan semua komponen-komponen tadi, yaitu kita sudah tentukan temanya, latarnya, tokohnya, dan alurnya, terakhir kita harus menyusun teks untuk merangkai cerita narasi yang akan kita buat. Nah, hanya demikian materi yang dapat kakak sampaikan mengenai unsur-unsur dan langkah-langkah dalam membuat cerita narasi. Kiranya setelah ini adik-adik semua mampu membuat cerita imajinasi sesuai dengan pembelajaran yang sudah sama-sama kita pelajari kali ini. Jika ada kesalahan kata dan tidak tutur kakak mohon maaf. Kakak dari Universitas Katolik Santo Thomas mengucapkan terima kasih banyak. Bersama kita bisa, Tuhan andalan kita, tingkatkan prestasi berkarya bersama.